Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali bertemu kita di channel Fatriani VJ dalam kajian ilmu setiap minggunya bersama Ustazah Nurhana LC. Dan tentunya menyambung bahasan kita dari minggu yang lalu, kita masih seputar kajian ilmu tentang fikih wanita. Oke, Bray, kita akan saksikan bagaimana pandangan dari Ustazah Umi Nurhana LC dalam menyikapi tema kita adalah tentang aurat wanita. Selamat menyaksikan. Bray, persoalan tentang wanita sangat komplit sekali, alias complicated. Banyak hal yang kita bicarakan tentang wanita atau perempuan ini, apakah ia termasuk perempuan soleha atau wanita soleha, dan seperti apa sehingga bisa dikatakan wanita tersebut adalah wanita soleha. Yuk kita kembali bertanya kepada Ustazah yang berkenan di kajian ilmu setiap minggunya, Umi Nurhana. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana atau cuaca pada saat kita syuting ini, Bray, di luar sana adalah hujan lebat ya. Hujan lebat alias hujan deras. Nah, biasa kita konteksnya pengen ada indoor dan outdoor. Betul. Nah, ketika kita sudah ke outdoor kemarin, alhamdulillah cuaca ya agak-agak mendung-mendung tak jelas saya bilang ya. Kemudian hari ini alhamdulillah Pangkalan Kerinci Kabupaten Palawan berkahnya sedang turun ke bumi. Alhamdulillah. Iya, dan memperbanyak doa. Iya, betul sekali. Kita di sini bukan hanya berdoa, tapi kita juga mencoba melakukan kajian-kajian tentang Islam, tentang ilmu. Terutama karena kita perempuan, wanita, kami tidak akan jauh bahasannya tentang seputar perempuan. Betul sekali. Hari ini kita bicara tentang aurat wanita. Aurat wanita. Aurat wanita. Baik. Ini kita akan belajar banyak yang dikatakan aurat. Karena Baik. kalau sudah bicara aurat, kalau sekedar berjilbab saja, belum tentu dikatakan Menutup aurat. ya. Betul sekali. Kan ada kategorinya, menutup auratkah atau membungkus aurat. Nah, itu Betul dia. sekali. Silakan Umi, bagaimana tentang aurat wanita? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu agama tentunya. Semoga kehadiran kita di sini bagi yang menonton juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, minggu kemarin kita sudah mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Yang artinya adalah dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'ah as-salihah, perempuan yang baik, perempuan yang mau memperbaiki dirinya dan perempuan yang mau diperbaiki. Jadi kalimat salihah ini banyak maknanya, tidak hanya baik tapi memperbaiki diri sendiri dan mau diperbaiki oleh orang lain. Baik, kemudian secara garis besar memang secara fikih syar'i bahwa saja seorang perempuan wajib menutup auratnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahimah. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman bahwasanya hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Kemudian yang demikian itu supaya lebih mudah dikenal. Lebih mudah dikenal, kemudian pula tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat kedua tentang menutup aurat. Yang pertama di surah An-Nur yang kita bacakan ini adalah surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi bahwasanya yang namanya jilbab, makna jilbab di sini bukan berarti jilbab ini saja, itu kain penutup baju. Kain penutup baju. Nah, insya Allah kita akan jelaskan yang dinamakan menutup itu seperti apa. Karena jenis kain itu banyak. Yang terawang juga ada, yang tebal juga ada, yang tipis atau yang lembut dan lain sebagainya. Kemudian di ayat An-Nur, surah An-Nur ya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Selain daripada kita disuruh menutup aurat, wahai perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, agar kita semuanya ini menundukkan pandangan kita. Nah, ini luas penjabarannya, bukan hanya nunduk sepanjang jalan, tidak. Tidak. Menundukkan hawa nafsu kita. Ya, dari pandangan-pandangan yang melengahkan kita daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfazna furujahunna. Kemudian pula harus kita mampu menjaga kehormatan diri kita. Wa yahfazna furujahunna. Kalau secara harfiah makna furujahun ini yaitu bagaimana agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Itu maknanya, menjaga harga diri kita. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya illa kecuali ma dhahara minha, yang memang terbiasa terlihat. Apa itu? Dijelaskan di tafsir di sini bahwasanya yang sering atau nampak terlihat adalah wajah, al-wajhu wal kaffaini. Wal kaffain apa? Kedua telapak tangannya. Zahir wa batin. Jadi kedua telapak tangan ini tidak termasuk daripada aurat. Wajah dan kedua telapak tangan kita. Nah, baik. Hadirin yang berbahagia. Nah, sekarang perhatian kita adalah kepada pakaian yang disebut menutup aurat. Apa sih ciri-cirinya? Betul sekali, kita harus mengetahui. Yang jelas pertama dia adalah tidak terawang. Apa yang dimaksud tidak terawang, Kak Fat? Tidak tembus pandang. Ini ada ibu-ibu ya, pakai jilbab putih, pakai gamis putih ke pengajian. Tapi ternyata gamisnya itu terawang. Nauzubillah, nampak di bagian dalam, tipis. Ini belum menutup aurat karena syaratnya itu belum masuk. Jadi yang dimaksud memanjangkan pakaiannya sudah betul, tapi ada syarat yang tidak masuk di sana, yaitu apa? Terawang kainnya. Jadi kalau nampak seperti ini, misalnya nih, ini baju kita, nampak nggak kulit kita? Tidak. Berarti ini sudah termasuk daripada menutup aurat. Walaupun ini bukan aurat, ini contoh ya. Kalau dia keluar nampak oleh kita, nampak oleh orang lain, berarti belum menutup aurat. Nah, ya. Jadi bukan hanya panjangnya saja, bukan hanya dia tidak membentuk seluruh lekuk tubuh kita saja, tidak, tapi bagaimana kain itu betul-betul tidak memperlihatkan warna kulit kita. Ya, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang hijau, tak nampak. Ya. Baik. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat. Kecuali muka ini dan kedua telapak tangan tadi. Berarti apa? Yang sering lalai oleh kita adalah bagian kaki. Kaki kita nampak ya. Makanya ada kaos kaki. Nah, jadi kaos kaki ini dipakai kemana saja ketika kita keluar dari rumah. Nah, karena apa? Dia termasuk aurat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Jadi misalnya seperti saya, kalau sudah berdiri nih, nampak nggak kalau saya berdiri? Ya. Ketika kita berdiri, ya, nah seperti ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia adalah aurat. Nah, berarti ini alhamdulillah sudah menutup aurat, sudah pas kategori ciri-ciri menutup aurat. Nah, jadi keluar rumah pun tutup kakinya dengan apa? Kaos kaki. Karena ada pendapat bahwa saja bagi perempuan yang menjulurkan kainnya berlebihan, itu bukan dimaksud dengan sunnah, sebaliknya. Dia maksud menyombongkan dirinya, itu dalam hadis, nauzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya ya,
Itu tadi yang kedua Kak Fat, apa? Betul, tadi Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kaki, berarti dianjurkan pakai kaos kaki. Jangan pula kaos kakinya terawang. Ya. Sekarang kan ada kaos kaki terawang Kak Fat. Ada. Ya kan? Ya segimana lentiknya kuku kita itu bukan untuk diperlihatkan. Oke. Kemudian lagi selanjutnya adalah bahwasanya ketika kita sudah berpakaian rapi, ketika sudah menutup aurat, maka hindarilah memakai wangi-wangian yang menyengat atau berlebihan. Ya, wangi-wangian boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan, jangan sampai 1 meter awak berjalan udah tercium sama orang. Nah, ini juga harus ada kehati-hatian. Baik ya. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah longgar. Longgar nih, longgar tidak ngepas karena baju syar'i dia memang panjang tapi ada yang ngepas yang akhirnya santai aja dipakai, ya kan? Dia merasa itu syar'i, kemudian jilbabnya pula dipendekkan yang akhirnya membentuk nauzubillah nampak daerah-daerah perempuan kita, ya. Nauzubillah min zalik. Itu bukan menutup aurat, bahkan memperlihatkan aurat walaupun dia dibungkus. Ya. Alhamdulillah bahwasanya ketika didatangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an dengan surah Al-Ahzabnya tadi, surah An-Nur tadi, bagaimana tata cara menutup aurat, berarti perempuan sudah masuk kategori orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah. Sampai di sini dulu Kak Fat. Baik, dan jadi kita jadi tahu ya, ternyata kalau dikategorikan aurat wanita itu ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, betul. Baik, kemudian kakinya ditutupi dengan kaos kaki. Betul. Nah, kalau ini adalah kategori aurat tadi, saya selalu lihat orang-orang itu sholat tanpa mukena, tapi pakai kaos kaki. Betul. Itu sudah menutupi ya, Mi? Menutupi asalkan jilbabnya longgar, bajunya longgar. Oh, demikian. Oh ya, longgar tadi ya, harus longgar. Baik. Jadi dia ada baju dikatakan seperti dia bilang baju muslim, tapi ternyata jilbabnya dia sempit dan menampakkan sedikit daripada pinggang kita, pinggul kita, maka belum dikatakan itu longgar. Oh, baik. Ya, jadi ini ada kehati-hatian di kita. Karena memang sekarang pakaian wanita bejibun. Ya, Kak ya. Iya, betul. Mereknya, bahannya, apalagi kalau terbuat dari jersey, itu kan lengket. Memang dia panjang tapi dia lengket. Boleh dipakai, pakailah jilbab besar seperti ini. Tapi saya nggak tahu dibelinya di mana yang ini. Baik, ini luar biasa Umi. Tadi ibaratnya kalau kita perempuan itu simpel saja, ya jelas kalau aurat tadi sudah tahu kategorinya. Jadi kalau ini nih boleh. Dan ya, memang sering dipertanyakan ini yang mana sih telapak tangan, kedua ini telapak tangan. Iya, termasuk ya. Baik. Nah, itu selalu saya lihat kalau di sini ini sudah dibawa-bawa sebelumnya. Umi kalau ada adabnya, mungkin waktu itu saya berangkat umroh ya gitu. Saya melihat betapa simpelnya wanita-wanita di Arab itu gitu. Mereka tidak pakai mukena, langsung saja begitu sampai mereka langsung sholat. Tapi memang tertutup ya, karena baju mereka memang syar'i, berbeda dari sini. Dan kemudian kita yang sudah pergi umroh ini mencoba pula peradaban itu di sini gitu. Jadi kadang pakai baju dinas sholat gitu kan, sementara baju dinasnya ketat. Itu berarti dia tidak masuk kategori daripada aurat. Jadi menutup aurat itu mesti harus longgar pakaiannya dan tidak transparan. Ingat, kaos kaki juga tidak boleh transparan. Jenisnya banyak sekarang ya, spandek dan lain sebagainya, Mi ya. Jadi tapi kaos kaki mesti ketat nih. Iya, mesti ketat ya. Itu nggak mungkin ya, Mi ya. Iya, betul sekali. Baik. Baik, kita akan kembali. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai aurat wanita, tentu kita naik lagi setahap tentang wanita soleha, tentang wanita seperti apa yang dirindukan oleh surga. Tapi tentunya Mi bahasan ini untuk minggu depannya lagi. Insya Allah. Baik, untuk penutup kita Umi silakan berikan tausiah mengenai aurat wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah
untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, terutama itu adalah perempuan. Perempuan yang alhamdulillah ketika kita sudah berusaha menutup aurat kita dengan baik, maka insya Allah dimanapun kita berada akan diperlakukan dengan baik. Terutama adalah yang namanya ketika sudah secara syar'i membungkus diri, maka insya Allah ada kehati-hatian dalam diri kita bagaimana cara bertutur kata, bagaimana cara memandang orang lain, bagaimana cara kita bersikap. Ini dilambangkan ketika kita betul-betul niat kita lillahi ta'ala melaksanakan perintah Allah yang wajib ini, menutup aurat secara syar'i. Ingat, secara syar'i. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau memang ada yang pertanyaan silakan nanti di kolom komentar silakan dipertanyakan. Kemudian kira-kira ada yang kurang dari penyampaian kami silakan ditambahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, menutup aurat kita secara syar'i. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.